Indonesia sudah mengalami perkembangan teknologi yang sangat pesat. Sekarang, hanya dengan genggaman, kita bisa menyampaikan pesan tanpa harus berhari-hari sampai ke tangan. Sekarang, hanya dengan tarikan gas, kita bisa sampai tepat tujuan dengan cepat. Dan sekarang, hanya dengan sentuhan jari, kita bisa menerangi seisi ruangan. Tapi tunggu, pikir dulu. Ini adalah contoh ledakan di pertambangan batu bara. Sekarang aku mau tanya dengan kalian, apakah teknologi itu memakan korban atau tidak? Dulu, orang-orang mendapatkan listrik dari turbin yang diputar melalui aliran air sungai. Dia adalah Niken Salsabila, teman sekelompok. Lalu perputaran tersebut menghasilkan listrik dan disimpan menggunakan baterai. Dari situlah listrik di kampung tersebut dihasilkan. Namun, untuk memiliki pembangkitan tenaga air listrik tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar, dan ini tidak worth it untuk warga desa zaman dahulu. Mereka lebih memilih untuk membeli minyak tanah untuk menghidupkan lampu api lentera mereka, sehingga itu menurut mereka lebih murah dan lebih efisien. Orang-orang zaman dahulu menggunakan obor untuk penerangan jalan. Namun lihatlah sekarang, penerangan jalan sudah menggunakan lampu, yang artinya teknologi pada saat ini sudah berkembang pesat. Pemerintah memilih PLTU sebagai pemasok utama energi karena mereka memiliki faktor yang meringankan beban negara, yaitu energi yang berlimpah, terus juga lebih kontinu, harganya lebih murah, terus infrastruktur untuk pertambangan, proses transportasi yang sudah tersedia. Jadi menyebabkan pemerintah itu lebih mudah untuk memberikan energi di setiap sumber negara. PLTU menjadi pemasok listrik terbesar di Indonesia sebesar 49,9%. Disusul dengan PLTG, ABT, dan PLTD. Seperti wajarnya PLTU yang kita tahu, bahwa PLTU itu berbahan bakar batu bara. Dan kita menjadi merasakan mudahnya listrik di tempat kita sendiri. Saking mudahnya listrik di tempat kita, kalau kita mau ngidupin lampu, tinggal colokin. Kalau kita mau ngidupin TV, tinggal colokin. Kalau kita mau ngecas HP sambil dengerin musik, tinggal colokin. Itu terlalu baik buat get the point. Semudah itu listrik di tempat kita sekarang. Ya pokoknya kita aman, bahagia. Tapi di balik bahagia kita, ada sekelompok orang yang menerima dampaknya. Mereka yang lokasi rumahnya berdekatan dengan lokasi tambang, mereka sudah tidak bisa lagi merasakan air bersih dan lingkungan yang sudah tercemar. Air minum yang mereka ambil dari jauh pun itu masih kotor, dan yang lebih kasihannya lagi, mereka ikut program transmigrasi dari pemerintah, dan selang beberapa lama kemudian mereka dirugikan yang bertempat tinggal di situ dengan adanya tambang batu bara. Selain itu juga sisa lubang dari pertambangan tidak ditutup kembali, sehingga mengakibatkan kubangan air yang dalam dan juga lebar, dan itu sudah banyak memakan korban warga setempat. Mereka yang tempat tinggalnya berdekatan dengan lokasi PLTU, mereka merasakan dampak kesehatan yang luar biasa membahayakan. Setiap hari mereka harus
menghirup udara yang bercampur dengan debu pembakaran batu bara. Dan setiap hari mereka harus menyapu rumah mereka karena dipenuhi dengan abu pembakaran batu bara. Mereka sampai menghidap penyakit paru-paru kronis, kanker, asma, alergi debu, sampai banyak mengakibatkan kematian. Rumah mereka retak, rumah mereka roboh, permukaan rumah mereka miring, dan sampai kehilangan anggota keluarganya. Semua yang sudah terjadi itu melanggar peraturan dan melanggar hak-hak warga sekitar. Menurut peraturan menteri, jarak antara tepi lubang galian dengan pemukiman warga minimal 500 meter. Namun pada nyatanya, perbatasan itu hanya dibatasi dengan seng-seng saja dan sangat mengganggu aktivitas warga sekitar. Tak perlu ganti kebijakan jika tidak ada penegakan. Kita harus sesama saling jaga lingkungan kita. Jangan biarkan korporasi-korporasi merusak lingkungan kita. Beradab dulu, baru makmur. Dan balik lagi ke pertanyaan awal tadi, apakah teknologi itu memakan korban atau tidak? Tergantung kamu.